Sekali lagi, selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik Forum Ganda. Jadi hari ini kita masuki bahannya tentang luas permukaan benda putar ya. Luas permukaan benda putar. Jadi kalau sumbu Y ini sumbu X, kemudian ini ada kurva, misalnya ini. Nah ini Y adalah fungsi X ya. Ini batasnya A dan B. Ini diputar terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu X diputar terhadap sumbu X, maka putus dalam. Jadi jadinya volume ini yang dihitung luas permukaan benda putar ya. Luas permukaan benda putar. Jadi kalau bola, kulitnya, luas kulit bola itu ya. Luas permukaan bola misalnya kan. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X, maka luas permukaan adalah, sebetulnya dia ambil dari panjang garis ini. Y ini S-nya. S itu rumusnya kan dulu panjangnya apa? S itu panjang batas AB, akar, ya, akar 1 ditambah Y aksen itu DY per DX. Oh itu pintu ditutup. Dinginnya kurang ini. Kurung pangkat 2 kali DX ya. Nah, Anda tahu kalau garis misalnya ini datar ya, kalau ini datar diputar terhadap sumbu X, ini sebagai Y ya, itu enggak? Kalau misalnya ini begini, ini datar, ini S-nya, ini diputar terhadap sumbu X, ini keliling kan, keliling alas tuh ya, keliling alas rumusnya apa rumusnya? 2πr kan. Nah, sebagai R ini sini apa nih? Y kan. Berarti ini 2π Y. Ini dikali dengan 2π Y. 2π Y itu ada keliling lingkaran. Jelas maksudnya? Ya. Kalau ini datar kelihatan jelas ya. Kalau ini lengkung Anda bingung, ya kan? Oke. Sehingga dikali 2π Y. Nah, maka karena 2π adalah konstan, 2π-nya keluar. Batas AB ada Y tinggal, Y tidak boleh keluar. Y adalah fungsi X, akar 1 ditambah DY per DX kurung pangkat 2 DX. Ini terhadap sumbu X. Jelas maksudnya? Inilah luas permukaan terhadap sumbu X. Diputar ya, terhadap sumbu X. Bagaimana kalau ini diputar terhadap sumbu Y? Yang online jelas nggak ya? Yang di rumah? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, kalau diputar dari sumbu Y bagaimana?
Kalau kita ada sumbu Y, kita gambarkan. Oke. Misalnya kalau ini lengkungnya gini, gambarnya. Susah menggambar yang harus jalan sekaligus gitu. Nggak pas nih, ya. Kurang panjang. Ini lebih panjang lagi. Nah, ini putar. Sebetulnya gambar sama dengan volume benda putar. Volume. Itu ini luas permukaan. Yang kita cari ini luas permukaannya. Maka ini juga sama. Diputar terhadap sumbu Y. Juga bisa sumbu yang lain ya. Bisa juga. Ini diputar terhadap sumbu Y. Maka luas permukaan adalah, nah, kalau batasnya ini adalah Y, ini Y sama dengan P, ini Y sama dengan Q, maka integralnya integral batasnya P sampai Q atau Y1, Y2 ya. Nah, terus ini dikali panjang kurva nih, Y. Ini Y adalah fungsi X, dibalik apa? X adalah fungsi Y. Ya enggak? Ini S-nya. S itu adalah panjang kurva, yaitu ya S. Ya, S. S itu adalah akar, kalau tak ada sumbu Y, diputar apa 1 ditambah panjang kurva terhadap sumbu Y. Sini bukan dy per dx, kebalikan dx per dy. Ya, dx per dy. Dx per dy kurung kuadrat kali dy. Nah, seperti halnya ini juga kalau kita gambarkan gini, ini ada garis, kemudian diputar terhadap sumbu Y, diputar gitu ya. Nah, ini panjang S-nya tuh. Ya, diputar ini, keliling ini adalah apa nih? S-nya sama dengan apa? 2pi R. R-nya adalah X-nya enggak? Ini kan jarak X nih. Jarak X ini berarti ini 2px dikali dengan 2px, yaitu keliling lingkaran ya, kelingkarannya 2px, sehingga luas permukaan adalah 2pi-nya konstan, boleh keluar ya, 2pi-nya konstan boleh keluar, ditinggal integral pq x ya, ada x kali akar 1 ditambah ya, 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Ini kalau diputar terhadap sumbu Y atau poros Y. Jelas sampai sini? Nah, dari sini kita bisa ambil salah satunya, apakah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y yang kita putar. Kemudian kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola 4pi R kuadrat. Ya, kita mau buktikan berikutnya. Anda mau catat dulu ya. Yang di rumah ada yang mau tanya? Yang online? Halo? Rafael, ada yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Ya, jelas ya, pengertiannya itu diambil itu ya. Sepertinya S, jadi 2px kelilingnya kali tingginya itu S. S-nya adalah tingginya. S-nya adalah panjang kurva ya, terhadap sumbu Y ya. Oke. Nah, setelah itu sebentar lagi kita buktikan luas permukaan bola. Mengapa luas permukaan bola 4pi R ya, 4pi R kuadrat.
Ini question, ada yang mau tanya ke sini? Halo. Jelaskan bola. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buktikan. Dibuktikan luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Ya, ini kita buktikan. Gambarnya agak melengkung ini. Kalau bisa ada yang bisa gambar melalui apa? Zoom ini. Oke, ini sketsanya ya. 0R, ini min R ya. Nah, ini saya diputar terhadap sumbu X. Maka jadilah bola, ya kan? Jelas ya? Diputar sumbu X jadi bola. Nah, Anda tahu persamaan lingkaran? Apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Di sini saya pakai R besar ya. Jadi Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Y adalah akar R kuadrat kurang X kuadrat. Atau jadi pangkat tak sebenarnya R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Halo? Jelas sampai sini? Nah, karena di dalam rumusnya ada dy pada X, kita cari ini diputar dari sumbu X. dy pada X berapa? dy pada X adalah nah, U. Y aksen atau dy pada X adalah ini U pangkat N. U pangkat N kan N kali U-nya R kuadrat kurang X kuadrat pangkat N min 1 kali U aksen. Benar? N, ini N. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya enggak? Sehingga dy pada X berapa? dy pada X adalah setengah kali R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah kurang 1 min setengah R kuadrat konstan. Ini turunkan. R kuadrat turunkan 0, X kuadrat turunkan 2X. Ya enggak? Oke. Sehingga dy pada X berapa? Setengah kali, terus ini pangkat min setengah supaya positif turun ke bawah kan. Seper R kuadrat kurang X pangkat 2 pangkat setengah kan. Ya kan? Pangkat min diturun ke bawah jadi plus. Ini kali min 2X. Nah, 2 bisa coret deh. Setengah dengan min 2. Maka dy pada X tinggal apa? Dy pada X adalah min X per, nah, pangkat setengah sama dengan akar enggak? R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kita mau cari akar dari 1 ditambah dy pada X. Sebetulnya cara ini sudah dijelaskan di waktu saat apa? Mencari panjang kurva dan S ya, sama deh. Jadi sama dengan akar dari apa? 1 ditambah min X per R kuadrat kurang X kuadrat. Ini akar ya, sorry. Ini akar R kuadrat
kurang X kuadrat kurung pangkat 2. Nah, kita hitung berapa nih? Akar dari 1 ditambah min X pangkat 2 kan X kuadrat per akar di pangkat 2 hilang akarnya. Ya kan? Kemudian disamaan penyebut. Sama penyebut. Penyebutnya R kuadrat X kuadrat. 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang X kuadrat dibagi yang sama. R kuadrat kurang X kuadrat. Ya kan? Ditambah X kuadrat. Ternyata X kuadratnya bisa coret enggak? Ya, ini bisa coret sama ini. Bisa coret. Sehingga tinggal jadi akar dari R kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat. Yang tinggal adalah akar R kuadrat adalah R. Akar dari R kuadrat ya akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Dapat ini ya. Jelas sampai sini? Komponennya sudah kita cari, baru ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Makasih, makasih. Baik, kita teruskan. Jadi, baru kita cari berikutnya luas permukaan benda putar. Oh ya, batasannya nih min R sampai R ya. Ya, batasnya min R sampai R ya. Min R sampai R. Kok ini keluar apa ya? Jadi baru ini diputar terhadap sumbu X, kita ambil ya. Sehingga luas permukaan, LP itu luas permukaan adalah 2pi integral, batasnya dari min R sampai R kan? Enak, min R sampai R, kemudian sini 2pi Y, enak. Kan Y sebagai, ingat ya tadi gambarnya, akar dari 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Ini tak ada sumbu X. Maka luas permukaan adalah 2pi. Oh ya, ini kalau batasnya min S sampai R, saya ubah dari 0 sampai R, sama enggak? 2 kalinya. Sama enggak ini? Yang min R sampai R sama enggak? Integral 0S 2 kali. Sama ya? Ini mempercepat jalannya ya. Ya, kalau Anda mau cari biasa juga boleh. Nah, Y-nya sendiri berapa tadi? Kita balik. Y-nya sendiri tadi berapa? Y sendiri adalah ini, akar dari, ini nah. Y sendiri adalah akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Nah, terus akar ini sendiri tadi kita cari apa? Ini ya, akar ini tadi R per akar ya. R per akar. R per akar. dx. Ternyata ini bisa disederhanakan, dicoret. Ya, jadi kita tidak pusing ya. Kalau panjang kurva kan tadi ini pakai integral dengan substitusi trigonometri atau ini akusin istimewa kan? Akusin juga bisa kan, sudah betul. Nah, R-nya boleh keluar ini. R-nya keluar nih 2pi kali 2 berapa? 4pi. R-nya keluar kali R. Maka tinggal apa? Integral 0R dx. Kan R-nya sudah keluar ya. Nah, ini sama dengan 4pi R kali integral dx, X ya, agak batas 0R. Kita masukkan. Jadi 4pi R kali X batas atas R dikurang X batas bawah 0. Enak. Sehingga hasilnya apa? 4pi R pangkat 2. Itu buktilah luas permukaan bola, ini bola ya, sorry. Ya, ini bola ya. Luas permukaan bola adalah 4
pi R kuadrat. Seolah 4 kali luas lingkaran. Seolah-olah. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Mungkin kalau seandainya ini saya nggak tahu ya. Seandainya kuliah di ujian, tapi bukan bukti ini kasih contohnya, saya ambil di sini aja. Di tab saya ada itu. Kita coba, oh ini isi ya. Kita coba aja. Berikutnya adalah, sampai sini ada pertanyaan dulu dari yang online? Ada pertanyaan? Halo? Udah ada suaranya. Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan. Yang jawab Rafael doang. Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Contoh ya, kita ambil contoh selain bola, ya mungkin ada kurva. Bisa kurvanya sederhana, bisa kurvanya kompleks, ya, rumit. Ya. Misalnya gini. Kalau grafik sin juga bisa ya. Tapi misalnya yang grafik sinnya 0 sampai pi misalnya. Ini 1, ini min 1 untuk sin ya. Terus ini 0, sini apa? Pi. Ini 2 pi. Kan sin itu gitu ya. Internet connection is unstable. Apa ya? Nah ini grafik sin kan gini kan. Ini naik, turun, ya, turun, naik lagi. Nah misalnya daerah yang ini diputar terhadap sumbu X ini. Ini sumbu Y ini ya. Diputar. Ini adalah Y adalah sin X. Misalnya ya. Diputar dari sumbu X. Maka ditanya luas permukaan, ya, luas permukaan benda putar ya. Benda putar atau LP ya. Atau LP. Batasnya 0 sampai pi ya. Berarti X-nya terletak antara 0 sampai pi. Nah, berapa ada? Nah, berarti batasnya 0 pi, berarti luas permukaan apa? Kalau ini diputar terhadap sumbu X ya. Ini kan yang diputar, oh ya. Ini diputar terhadap, saya singkatnya, sumbu X. Maka 2pi integral 2pi Y, betul enggak? Ingat, dari sumbu X 2pi Y. Kalau dari sumbu Y 2pi X. Ya. Batasnya ini adalah 0 sampai pi radian. Terus ini akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Nah, di sini kita cari dulu ininya. Kalau y adalah sin x, maka dy per dx apa? Cari komponen dulu. Berapa dy per dx? Turunan sin adalah cos. Nah, maka akar 1 ditambah dy per dx sama dengan apa? Pangkat 2. Akar dari 1 ditambah cos x pangkat 2 berarti ya. Cos x kurung pangkat 2 atau akar dari 1 ditambah cos kuadrat x. Ya enggak? Dan y sini adalah sin x. Oke. Kalau kita masuk di sini, apa yang jadi? Luas permukaan adalah 2pi integral 0pi. Y-nya ganti. Y-nya apa? Y-nya adalah sin x akar 1 ditambah dy. Sorry, dy ya. Ini boleh ganti langsung ya berapa?
Nah, tadi. Kita ganti langsung. Ini sin X. Akar itu nilainya adalah akar 1 ditambah cos kuadrat X dx. Sehingga ini hasilnya 2pi 0pi sin X-nya kita pindah ke belakang, digabung belakang. Jadi akar dari 1 ditambah cos kuadrat X sin X dx. Anda tahu sin X dx turunan dari apa? Adalah min cos, betul ya? 1 ditambah cos kuadrat X, ini D dari min cos, ya enggak? Turunan min cos, min sin, ya enggak? Turunan cos, min sin, min kali min plus, cocok ya, sin X dx. Nah, min ini boleh keluar, ya, min ini boleh keluar, jadi min 2pi, ingat luas tidak boleh negatif ya, betul. 0pi, ini menjadi akar 1 ditambah cos kuadrat X D cos. Nah, kalau bentuk gini gimana menyelesaikannya? Untuk memudahkannya mungkin kita misalkan dengan T atau apa, boleh. Ya. Kita misalkan, jadi kalau ini misalkan T, ini DT, sini apa? Akar 1 tambah T kuadrat enggak? Nah, kita ambil ya. Jadi misalkan, ya, misalkan apa tadi, cos X sama dengan T, ya, cos X sama dengan T, berarti D cos DT ya kan, sehingga bentuknya tadi apa, yang kita min 2pi nya biar di luar ya, yang kita kerjakan ini aja dulu, ya, tak tentu dulu, ini kan tak tentu ya, yang tak tentu dulu kita cari sini. Sorry. Jadi integral apa tadi? Akar 1 tambah cos kuadrat X D cos. Ini kan sama dengan integral akar dari 1 ditambah T kuadrat DT, betul enggak? D dari T atau DT. Halo? Ini DT ya, sama, ini boleh tulis DT gitu, sama ya. Jadi ini sama. Baik, nah ini tidak bisa selesai secara biasa kan? Kita harus selesaikan dengan integral dengan substitusi trigonometri, betul kan? Ya enggak? Karena kalau sini ada T pangkat 1 sini, ini bisa U pangkat NDU, ya kan? Tapi karena enggak ada, kita gunakan segitiga siku-siku. Ini pakai theta atau alfa terserah. Nah, 1 tambah T kuadrat ini kan T dan 1 itu enggak, kaki siku-sikunya 1 dan 1 kuadrat tambah T kuadrat berarti kan 1 dan T. Ini ada sisi miringnya adalah 1 akar 1 tambah T kuadrat. Ini adalah Pitagoras, ya kan? Ya, sifat Pitagoras. Nah, turunan T terhadap 1 apa? T per 1 apa? Dalam trigonometrinya T per 1 adalah apa? T per 1 apa theta? Tangan, ya. Tangan theta, betul enggak? Betul, Pak. Ya. Nah, T per 1 T kan? Tangan theta, oke. Turunan T terhadap theta apa? Turunan T terhadap theta atau ya turunan T DT per theta, tangan turunannya apa? Sekan kuadrat theta. Kali silang sehingga DT adalah sekan kuadrat theta DT. Ya enggak? D theta, sorry. D theta, kan D theta-nya kesilang. Ini DT-nya. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan 1? Apa? Akar dengan bilangan 1. Kalau lupa di mana ada tangan, di situ ada sekan. Lupa ya? Rumus reduksi. Bukan rumus reduksi, sorry. Integral dengan substitusi trigonometri, sorry. Ya. Nah, ini ya, kalau lupa pasangannya, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos ada sin, di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Kotangen ada kosekan.
kokoriko ya. Akar per 1 akar kan. 1 tambah T kuadrat sama dengan sekan theta. Nah, sudah dapat gini, barulah kita cari apa? Ini ya, integral ini ya. Ini dulu ya. Nanti kan ini sama dengan ini ya. Integral akar 1 tambah T kuadrat, atau langsung sini aja dari ya. Apa saya begini ya? Langsung ke sini. Itu enggak? Ini tutup sini. Nah, ini kan sama dengan gitu. Integral. Nah, integral akar 1 tambah T kuadrat. Akarnya berapa? Akarnya adalah sekan theta. DT berapa? DT-nya. DT-nya adalah sekan pangkat 2 theta D theta. Ini sama dengan dikalikan nih berapa? Sekan pangkat berapa? Pangkat 3 ya, D theta. Ya, kadang-kadang bentuknya bisa rumit atau enggak rumit ya, tergantung soalnya. Nah, kemudian integral ini pakai rumus reduksi. Ingat enggak rumus reduksi saya berikan yang dalam bentuk PDF ada kan? 66 ya. Ada enggak? Ada lupa. Filenya saya kirim ke Anda. Itu yang dari web saya ada itu kan. Saya kirim. Rumusnya apa? Seper, ini saya tulis rumusnya, seper N-1 sekan pangkat apa? N-2 kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Penyebutnya N-1, pembilangan 1 kurang dari penyebut. Jadi N-1 kurang 1. Integral, ini sama ini. Sekan pangkat N-2 theta D theta. Sehingga ini sama dengan, nah, N-nya ini yang kita ganti dengan 3, betul enggak? N-nya ganti dengan 3, jadi 3 kurang 1, sekan 3 kurang 2, theta, kali tangen theta, ditambah N-nya 3, ya diganti, 3 kurang 2, 3 kurang 1, per ya. Integral sekan pangkat 3 kurang 2 theta D theta. Sehingga hasilnya apa nih? Setengah sekan pangkat 1 theta ditambah, kali tangen theta, ini kali ya. Ditambah 3 kurang 2, 1, 3 kurang 1, 2. Integral sekan theta D theta. Betul enggak? 3 kurang 2 kan 1. Nah, ini hasilnya setengah sekan theta kali tangen theta ditambah setengah kali integral sekan theta apa rumusnya? Sudah. Hati-hati, Len. Sekan tambah tangen. Betul enggak? Sekan tambah tangen theta. Tambah C-nya enggak saya tulis ini karena nanti ini integral tertentu untuk, ya kan? Nah, setelah kita integral dengan substitusi trigonometri, kita kembalikan lagi apa? Kita kembalikan lagi dari trigonometri hasilnya kembalikan ke fungsi aljabar. Nah, sekan sama dengan apa? Sekan sama dengan akar. Tangen sama dengan apa? T. Ganti nih, ya. Ini kita ganti ya. Masih muat enggak bawah nih? Kita coba. Setengah kali sekan. Sekannya berapa? Akar. 1 tambah T kuadrat itu kali tangen theta sama dengan T. Ya. Ditambah setengah len. Sekan adalah akar. 1 tambah T kuadrat ditambah tangen theta adalah 1 T. Ya. Sudah. Sampai sini jelas? Atau ini kita selesaiin dulu ya. Jadi tunggu dulu. Ya. Jadi integral dari integral akar 1 tambah T kuadrat DT ya, itu sudah kita dapat tadi yang sebelumnya ini ya, setengah T ya, dikali ini setengah T kali akar, ya enggak? Setengah T kali akar 1 tambah T kuadrat terus apa?
ditambah setengah len, ya. Ditambah setengah len harga mutlak akar tambah T, ya, akar 1 tambah T kuadrat tambah T, gitu ya. Nah, baru kita salin, oh ya, ini yang sama dengan apa tadi? Di soal sebelumnya, ini nih, akar 1 tambah cos kuadrat X D cos, betul nggak? Ini sebenarnya sama dengan akar dari 1 ditambah cos kuadrat X D cos X. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Tadi yang kita misalkan apa tadi? Yang kita misalkan cos X sama dengan T, enggak? Berarti T sama dengan cos X, enggak? Semua T diganti cos X. Kita balikkan lagi. Kita balikkan lagi. Jadi, setengah kali T-nya adalah cos X. Ini. Akar dari 1 ditambah T kuadrat adalah cos kuadrat T. Ya enggak? Ditambah setengah len harga mutlak akar dari 1 ditambah cos kuadrat T ditambah cos kuadrat T X. Aduh, sorry. Ini mana penghapus ini? Eraser. Ini ya. Erasernya ini X. Ini X. Saya ganti ya. Jadi ini X, ini X. Itu T-nya sama dengan cos X. Agak mutlak ya. Udah, jadi gini kan? Halo? Sampai sini integral tak tentunya sendiri tambah C, nggak usah tulis lah. Nah, baru kita jawab kembali tadi sebelumnya apa? Sebelumnya lagi. Ini. Luas permukaannya adalah min 2pi ya. Min 2pi. Luas permukaannya min 2pi. Integral. Berapa tadi integral? Sorry. 0 sampai pi ya. Kan batas 0 sampai pi ya. 0 sampai pi. Ini yang catat terakhir ya. Nol sampai pi. Terus akar dari itu ya. Akar dari 1 tambah cos kuadrat X D cos. Nah, ini sama dengan min 2pi kali semua ini. Betul enggak? Integral ini kan sudah dihitung. Integral ini adalah setengah cos X akar 1 tambah cos kuadrat X ditambah setengah len akar 1 tambah cos kuadrat X ditambah cos X. Harga batas 0 pi, betul enggak? Ya, harga batasnya 0 pi. Ini 2 ambil cara enggak nih? 2 kali setengah kali setengah. Betul enggak? Coret. Ya, setengahnya keluar boleh juga. Maka tinggal apa? Min pi. Nah, yang tinggal pas ini. Masukkan dulu harga yang pi-nya dulu, oke. Ya. Daripada pusing endam satu-satu lah. Batas atas dulu, oke. Cos pi kurung akar 1 ditambah. Ini artinya sama enggak? Cos pi pangkat 2, betul enggak? Sama artinya. Tambah len harga mutlak akar 1 tambah cos pi pangkat 2 tambah cos pi. Ini batas atas dikurangi batas bawah. 0 ya, ganti semua. Cos 0 kali akar 1 ditambah
cos kuadrat 0 ditambah ln akar dari 1 ditambah cos 0 pangkat 2 ya, atau boleh nggak cos kuadrat 0 sama aja, cos pi ini cos 0 di sini kan, kurung tutup ya enggak, sehingga hasilnya min pi kali, Anda tahu cos pi berapa? Min 1 ya, min 1 akar dari 1 ditambah ini min 1 pangkat 2 ditambah ln agak mutlak akar 1 ditambah min 1 pangkat 2 tambah min 1 cos pi min 1 ya, agak mutlak kurung kerawat tutup dikurangi cos 0 1 ya, 1 akar 1 ditambah 1 kuadrat tambah ln akar dari 1 tambah 1 kuadrat ditambah 1 ya enggak, kurung kerawat tutup siku tutup ya gitu ya. Sehingga berapa luas permukaan bendanya itu? Luas permukaannya adalah, nah, tadi yang sini adalah min, ini selesaiin dulu deh, saya selesaiin dulu ya. Jadi min pi kali kurung kerawat buka, nah yang ini tadi apa nih? Min 1 akar, ini min 1 pangkat 2 kan 1 tambah 1 2 ya, min akar 2 nak. Ya, min akar 2, ini min akar 2, betul ya? Benar ya? Min akar 2 tambah ln akar 2 min 1 tambah ln akar 2 min 1 dikurangi, nah berikutnya ini 1 tambah 1, ini 1 kuadrat akar 2, ini akar 2 tambah ln akar 2 tambah 1 kan enggak? Yang plus nih, akar 2 plus ln akar 2 plus 1. Kurung kalau tutup ini. Buka kurung. Kita buka kurung min pi dari ini min akar 2 tambah ln akar 2 min 1 min akar 2 min kali plus, hati-hati, min ya enggak? Ln dari akar 2 plus 1. Gitu ya. Udah buka kurungnya. Sorry, ini buka kurung. Nah, kita jumlahkan. Ini log A kurang log B apa? Log A per B enggak? Ya. Log itu ln sini ya, ln. Log A kurang log B, log A per B. A-nya yang positif. Akar 2 min 1 per akar 2 tambah 1. Itu enggak? Terus min akar 2 tambah min akar 2, min 2 akar 2. Kurung tutup. Itu min ini kali ke dalam, jadi apa? Pi-nya meletak di belakang boleh juga. Itu jadi apa? Ini jadi plus ya kan? Min kali min plus 2 akar 2 min ln akar 2 min 1 per akar 2 plus 1 tutup pi letak belakang. Betul. Inilah luas permukaan benda putar. Jelas? Yang grafik sin tadi, sin, tapi batasnya 0 sampai pi. Oke? Bola lonjong ya, seperti bola lonjong, tapi luas permukaannya bukan volume ya. Yang kita cari adalah luas permukaan benda putar. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya save dulu ya. Saya belum save. Save PDF. Masuk nah ya. Tes. Ada enggak deh? Udah ada ya. Oke. Any question yang di online? Saudara Bernard dan saudara Rafael ada yang tanya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Bernard Hugo. Saudara Rafael? Serta yang lain? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ya.
Jadi ini pelajari benar ya, model ini ya macam-macam modelnya sebetulnya. Bisa aja grafiknya berbentuk setengah dari parabola. Y setengah S kuadrat, batasnya sampai mana gitu ya. Terus hitung volume luas permukaan benda putarnya. Ya. Oke. Misalnya waktunya nih. Apa kita harus tambah satu sesi ya? Karena hari dulu saya ganti hari apa ya? Yang di luar hari kuliah Anda? Jumat ya? Sip. Yang pagi gini ya? Satu sesi deh. 9 sampai 11 kan satu sesi loh ini. Dua sesi juga. Oh, dua sesi juga ya? 2 jam. Sampai 11.20 ya. Oh ya. Hari Jumat ya? Oke deh. Ini Jumat ini mungkin nggak bisa saya. Karena saya cuma ini pulang kota. Iya. Sengaja di base betul. Kan kelasnya dari jam 7 sampai jam 9. Wah, bentrok. Gak bentrokan juga sih, Mas. Ya, enggak sih. Nah, Jumat saya enggak ada di Jakarta. Oke. Anda mulai UTS-nya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 3 atau 4 bulan berikutnya, Februari ya. Ya mungkin sesudah tanggal 20 bisa pas. Yang penting kan Jumat juga ya. Ya, ya. Oke. Mungkin online ya, Dek ya. Karena itu saya pesan melalui itu tambahan itu bukan di kelas. Baik, sudah selesai yang ini. Sekarang kita masuk dengan deret konvergen divergen ya. Mungkin Anda pelajari juga yang saya pernah berikan yang dari base. Ada kan PowerPoint nih? Ada videonya juga kan? Ya, ada videonya juga. Coba kecuali yang pusat massa nggak masuk ya. Pusat massa tidak termasuk di dalam kurikulum Anda. Kalau mereka masuk yang si apa base beda. Mereka penting tuh karena benda itu kalau tidak stabil mereka rancang engineeringnya kacau nih kalau tidak stabil. Baik, kalau sudah kita lanjutkan dengan deret tak hingga ya. Deret tak hingga ini masuk juga dalam ujian ya. Akhir semester Anda. Yang terakhir adalah deret kuasa, power series. Itu yang penting juga ya. Deret tak hingga. Kita masuk berikutnya. Kita lanjutkan. Deret tak hingga. Ya, deret tak hingga ini suku-sukunya semua positif dulu sementara ya. Nanti ada yang namanya deret berseling. Deret berganti tanda atau deret berayun itu plus min atau min plus. Kalau ini semua sementara kita lihat semua suku positif. Ya, yang awal kita pelajari ini semua suku positif. Nah, apa beda deret dengan barisan? Ada yang tahu? Apa beda barisan? Bahasa Inggrisnya barisan tahu? Sequence. Ya, sequence. Dengan deret. Deret bahasa Inggrisnya apa?
series. Series. Apa bedanya? Kalau barisan itu kita menyatakannya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi menyebutkan nama, misalnya namanya siapa? Ali, Badu, Amir, Tuti, misalnya gitu ya. Itu menyatakan ya satu-satu tapi tidak dijumlahkan. Nah, kalau deret dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Nah, ini menjadi sigma dalam statistik. Betul? Sigma, arti sigma itu jumlah suku ya. Nah, N dari 1 sampai tak hingga dari N. N pertama 1, berikutnya tambah 2, berikutnya tambah 3, sampai tak hingga, dan seterusnya kan. Ini series. Kita tahu ya, beda barisan dengan deret atau sekuen dengan series. Oke. Kemudian kapan deret itu Anda tahu dia deret konvergen atau divergen? Mungkin dalam fisika Anda sudah pernah mempelajari di SMA ya, dalam fisika yang sinar ya, sinar konvergen itu apa? Masalah sinar ya, sinar konvergen apa artinya itu? Kalau ini ada titik, sinar itu menuju pada satu titik. Ya kan? Mengecil. Artinya dalam deret, artinya deret konvergen adalah deret yang sukunya makin lama makin kecil. Sedangkan sinar divergen, ya, sinar divergen itu artinya apa? Sinar divergen memencar ya. Memencar. Kalau dalam deret, sukunya makin lama makin besar. Nangkap masih ya? Kalau dia menuju satu titik kan mengecil. Itu suku-sukunya makin kecil. Sedangkan divergen itu konvergen dari ya. Kalau sinar divergen kan sinar memencar. Kalau dalam deret divergen artinya deret itu suku-sukunya makin lama makin besar. Ya. Oke ya. Nah, ini contohnya apa nih kalau deret ya. Kalau dalam deret ini adalah 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Makin kecil ya, kali-kali setengah. 1 kali setengah, setengah kali setengah, 1/4 kali setengah, 1/8 dan seterusnya. Kalau sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, makin lama makin besar. Ini adalah divergen. Artinya apa? Kita lihat jumlahnya. Kalau jumlah atau seberapa jumlah itu SN ya. Kalau jumlahnya ya, dari jumlah yang kita lihat, kalau jumlahnya itu adalah ada ya, ada dan tidak ada yang plus tak hingga atau min tak hingga. Kalau ada, nah kata lainnya apa tuh? Ya ada ya, SN-nya ada, dapat dihitung tapi yang nyata gitu ada, maka ini adalah deretnya konvergen. Tapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya divergen. Ini langkah pertama tuh. Jelas ya? Halo? Yang online? Jelas? Jadi kalau limit ini, kita pakai limit boleh ya. Limit N menuju tak hingga. SN-nya ada, maka deret konvergen. Tapi kalau plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Contohnya misalnya, kalau ada deret 1 tadi ya, 1 tambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, dan seterusnya, sampai tak hingga artinya kan. Nah, ini suku pertama tuh A kan. Suku pertama A adalah 1, rasionya berapa? Ini kan suku pertama, suku kedua. Suku kedua dibagi suku pertama.
Atau suku ketiga bagi suku kedua boleh. Suku keduanya setengah dibagi suku pertama 1 setengah. Rasio itu pembanding atau pengalinya, ya. Sehingga karena menuju tak hingga ini termasuk apa? Deret. Sehingga Anda belajar di SMA. Termasuk apa? Deret geometri turun, makin kecil kan? Turun tak hingga. Ya nak? Deret geometri turun tak hingga. Makin kecil ya. Jadi limit n menuju tak hingga dari Sn ya, jumlah n suku pertamanya adalah A suku pertama per 1 kurang rasio. Ya nak? A-nya 1. 1 kurang rasionya setengah. 1 bagi setengah berapa? 2. Jadi mendekati bilangan 2 ya, angka 2 ya. Bilangan 2. Jadi inilah yang mendapatkan nilai 2 tadi ya. Ini adalah berhingga. Nah, kalau ini berhingga, ini apa? Ini kan berhingga namanya. Oh ya, ada di sini sama dengan berhingga ya. Berhingga. Kenanya berhingga, maka deretnya apa? Konvergen. Tapi kalau dapatnya tadi apa? Plus tak hingga atau min tak hingga, jawabnya deretnya divergen. Sudah nangkap ya? Oke. Itu intinya. Kemudian ada lagi yang deretnya tidak menuju pada satu bilangan, ya, tidak menuju ke satu bilangan. Contohnya, kalau saya tulis ini 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah dan seterusnya sampai tak hingga. Jawabnya berapa? Bisa 1, bisa 0, betul enggak? Tergantung n-nya genap atau ganjil, ingat enggak? Nah, tergantung n-nya genap atau ganjil. Kalau n-nya genap ya, misalnya 2, nih 2 atau 4 suku ya, maka SN-nya berapa? Kalau genap 0 jumlahnya. Tapi kalau ganjil n-nya, banyak sukunya ganjil, maka SN-nya berapa? 1 kan? Coba ambil 3 nih. 1 kurang 1 tambah 1, kan 3 ganjil. Hasilnya 1 enggak? Nah, ini selalu gini ya. Jadi ini tidak menuju, Pak, maksudnya nilainya SN-nya tidak menuju ke satu bilangan, ya. Ini berarti SN tidak menuju, ya, tidak menuju ke satu bilangan. Ya, jadi SN-nya tidak menuju ke satu bilangan. Maka deret ini apa? Divergen. Kalau tadi kita lihat dari limit SN-nya. Kalau SN-nya berhingga, ada atau berhingga, maka deret konvergen. Kalau jumlah limit SN-nya tak hingga, plus tak hingga, atau min tak hingga, maka deret divergen. Atau terjadi gini. N-nya genap, jumlah sukunya 0, N-nya ganjil, jumlah N suku pertamanya adalah 1, jadi tidak menuju pada satu bilangan, jadi SN-nya tidak menuju ke satu bilangan, maka deretnya divergen. Ya. Ini penting tahu ya, sifat-sifatnya. Kalau satu deret panjang adalah, ya, deret panjangnya itu adalah deret panjangnya konvergen, kemudian dipenggal bagiannya konvergen enggak? Tetap konvergen ya. Jadi kalau satu deret panjang sekali konvergen, bagian-bagiannya juga konvergen. Ya, itu perlu diingat ya. Oke. Nah, kalau sudah, oh ya, kalau deretnya, ini satu lagi ada penjelasan. Jika limit UN-nya 0, kalau deretnya konvergen, pasti limit UN-nya 0. Jadi kalau bentuk deret itu kan sigma n dari 1 sampai tak hingga dari suku ke n, gitu ya nak? Jadi jika deret ini adalah, ya, jika deret ini konvergen, maksudnya
Ya, dari ini konvergen, dari ini ya. Dari ini maksudnya ini sigma UN-nya konvergen. Maka pasti limit N menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan 0. Kalau dihitung. Ya, pasti limit UN. Kalau dibalik gimana? Jika limit N menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan 0, apakah deretnya konvergen? Halo? Sorry, ya, jika limit UN-nya sama dengan 0, maka deret sigma UN-nya ini N dari 1 sampai tak hingga ini tidak ya, tak atau tidak harus konvergen ya. Tidak harus konvergen. Hati-hati. Tidak harus ya. Bisa konvergen, bisa juga tidak. Ya. Tapi kalau limit UN-nya tidak sama dengan 0, pasti dipergen. Itu ingat tuh. Jadi jika limit N menuju tak hingga dari UN-nya tidak sama dengan 0, maka deret sigma ya. Sigma itu udah deret ya, dan bikin deret sigma ya. Deret baca nanti. Jadi sigma itu adalah deret dari UN-nya divergen. Hati-hati ya. Kalau deretnya konvergen, pasti limit UN-nya 0. Pasti. Tapi jika limit UN-nya 0, maka sigma UN-nya atau deretnya tidak harus konvergen. Tidak harus konvergen. Ya, tidak harus konvergen. Tapi kalau limit UN-nya tidak sama dengan 0, maka deretnya adalah divergen. Sudah jelas masalah? Ini yang penting ya. Pak. Ya, silakan Renat. Itu jika limit N tak hingga UN sama dengan 0 itu tidak harus konvergen, berarti bisa divergen atau? Yang mana? Yang tidak harus konvergen itu bisa keadaan yang konvergen, bisa juga tidak konvergen. Apa maksudnya? Berarti tidak konvergen, berarti divergen. Ya, kalau tidak konvergen, divergen. Betul. Jadi kita ragu-ragu nih, tapi kalau deretnya konvergen, pasti limit UN-nya 0. Tapi kalau limit UN-nya 0, belum tentu dia, maksudnya belum tentu dia konvergen. Tapi kalau untuk menentukan divergen konvergennya, bagaimana Pak kalau hasilnya 0 tapi itu tidak harus konvergen? Limit UN-nya ini agak jarang ya. Memang yang umumnya itu konvergen, tetapi ya ini tidak harus tuh artinya kan tidak menyatakan selalu konvergen. Bisa aja tidak konvergen dan kata lain divergen. Ya. Jelas ya. Kalau tidak sama dengan 0 pasti. Limit UN-nya tidak se-0 pasti itu divergen. Jelas secara benar? Halo? Oke, Pak. Jelas Pak. Iya, ini memang ya, silakan. Baik. Kalau sudah, kita sebentar lagi masuk dalih banding 1 sampai 5. Tapi yang paling penting dalih banding 5. Itu yang sering kita pakai. Karena dalih banding 5 ini bisa untuk kedua-duanya. Dalih banding 1 itu hanya menyatakan tentang deret konvergen saja. Dalih banding 2 tentang deret divergen saja. Dalih banding 3 ekspansi dari banding 1. Jadi tentang konvergen tapi ekspansinya, keluasan. Begitu kan dari banding 4 adalah ekspansi dari banding 2. Ya, divergen. Nah, dari banding 5 ini fleksibel, dua-dua bisa. Jadi yang penting limit dari suku yang ditanya per suku yang diketahui tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga ya. Jadi gini, dalih banding ya. Ada 5 ya. Dalih banding 1 itu adalah
Ya, dari banding 1 adalah tentang dari banding 1 tentang deret konvergen. Saya singkat dengan konve dia ya, supaya singkat. Dari banding 2 itu tentang deret divergen. Saya singkat div. Dari banding 3, nah ini peluasan ya, ekspansi ya, ekspansi dari banding 1. Jadi tentang konvergen, betul nggak? Sebenarnya dari banding 1. Begitu juga dari banding 4. Nah ini. Dari banding 4, ini ekspansi dari banding 2. Jadi divergen. Ya. Jadi dari banding itu ada 5 ya. Dari banding itu ada 5. Pertama dari banding 1. Dari banding 1 itu tentang deret konvergen caranya. Jadi enggak ada divergen ya. Dari banding 2 tentang deret divergen. Dari banding 3 itu ekspansi dari banding 1. Ya kalau 1 konvergen ya tetapnya konvergen ya kan. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2. Karena yang bicarakan tentang divergen, maka dari banding 2 juga, dari banding 4 adalah divergen juga, ekspansi ya. Nah yang istimewa itu adalah dari banding 5. Jadi begini, nanti ya, jadi deret yang ditanya itu kan ini sigma n dari 1 beta hingga dari UN. Nah di sini ada deret banding namanya. Deret bandingnya adalah sigma Vn. N dari 1 sampai tak hingga ya. Ini N dari 1 sampai tak hingga. Nah, di sini kalau kita cari nanti limit dari banding 5 itu limit M menuju tak hingga dari suku yang tanya UN. Yang ditanyakan ini ya. Suku yang ditanya per suku yang diketahui itu yang deret bandingnya. Ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Ya, kata tidak boleh itu kan nggak memenuhi syarat deh, ya. Tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gagal, begitu juga sama dengan tak hingga gagal. Nah, jika deret banding itu ini ya, deret bandingnya sigma Vn ya, ini deret bandingnya 1 beta hingga konvergen. Kalau nya tidak sama dengan 0 dan tidak sehingga, maka deret yang ditanya sigma UN, deret yang ditanya adalah konvergen juga. Jadi kalau ini konvergen juga. Asal limit UN, ya ini memenuhi syarat ya. Harus memenuhi syarat ini. Limit UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Itu juga yang satu lagi. Jika deret bandingnya VN-nya ini divergen, maka asal limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, maka deret yang ditanya UN divergen juga. Nah ini berlaku dua-duanya. Jadi yang penting limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Kalau deret banding yang konvergen, maka deret yang ditanya UN, sigma UN konvergen juga. Konvergen. Nah, begitu juga jika deret banding VN-nya divergen, maka deret yang ditanya sigma UN-nya sigma UN-nya divergen juga. Jadi ini setara ya, konvergen, divergen.
Jelas sampai sini? Halo? Yang online? Cukup jelas? Ini kok mahasiswinya nggak ada yang jawab ya satu dengan online. Halo? Halo para mahasiswi yang online? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baru sebuah suaranya. Terima kasih. Ada respon. Oke ya. Ini dasarnya ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai hari ini. Dan yang paling penting nanti dari deret ini nanti adalah terakhir yang kita pelajari itu namanya untuk deret kuasa dan deret atau power series nama lainnya ya. Ya di samping itu nanti saya tambah juga deret Taylor yang memperkenalkan, yang paling banyak deret Metz-Laurin ya, paling sering dipakai. Baik, sampai sini kita lanjutkan. Dari banding satu tuh gini ya, ini dalil banding satu supaya tahu aja. Dari banding satu ini jarang dipakai ya. 1, 2, 3, 4 jarang dipakai. Dari banding satu, deret yang ditanya ini kan. 1 peta hingga UN, ini yang ditanya. Kemudian sini deret bandingnya. Jadi membandingkan dengan deret lain yang diketahui, ini given ya. Ini sigma Vn. N dari 1 peta hingga juga. Ini diketahui nih. Ya, ini diketahui, ini adalah konvergen. Ya, deret konvergen. Ya, deret konvergen. Nah, sukunya kita bandingkan, Dik. Suku pertama dari deret yang ditanya dengan suku deret banding yang pertama. Ini kemungkinan kecil sama dengan. Bisa kecil, bisa sama dengan. Yang pertama aja, yang kedua enggak. Selalu ini kecil dari V2, U3, kecil dari V3. Sehingga kesimpulannya UN kecil sama dengan, ya, maksud saya, dari Vn. Jadi syaratnya ini. Kalau ini, ya, karena deret banding adalah konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Jelas ya? Ini pasti jawabnya seperti tadi juga. Jadi karena, ya, karena deret bandingnya Vn konvergen, maka deret yang ditanya sigma UN N dari 1 sampai T hingga konvergen juga. Ini yang dari banding di mana suku yang ditanya selalu lebih kecil dari suku-suku yang diketahui atau diketahui, ini dari bandingnya ya. Yang pertama aja yang kemungkinan sama dengan, yang kedua dan seterusnya tidak. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Yang onsite ada yang mau tanya? Online? Do you have any question? Ada pertanyaan? Benar ada yang mau tanya? Rafael? Alicia? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita lanjutkan lagi yang dari banding 2. Ini cepat aja karena ini yang lebih populer adalah yang kelima nanti ya. Berikutnya adalah dalil banding 2. Ya. Kita sampai jam 11.20 ya. Waduh, ini waktunya nih. Dalil banding 2 sama gak tadi? Yang suku yang ditanya adalah sigma UN, deretnya yang ditanya sukunya UN. Deret bandingnya adalah sigma Vn. Ini yang kedua ini diketahui ini divergen, ya, deret divergen.
Nah, di sini U1 kemungkinan dibanding V1 besar atau sama dengan. Terbalik ya. Kalau tadi yang konvergen, satu tadi kecil sama dengan, ini besar sama dengan. Itu kan suku kedua sama dengan yang pertama saja, lebih besar dari V2. Suku ketiga lebih besar dari V3 dan seterusnya. UN lebih besar sama dengan VN. Ya. Nah, jawabnya sama juga karena deret banding ya, deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi cerita satu-satu ya. Yang pertama dari banding satu tadi konvergen, sekarang dari banding dua divergen. Cuma beda tanda nih. Besar sama dengan untuk yang pertama aja. Kalau yang tadi kecil ya. U1 kecil dari U2 atau sama dengan U2 besar dari V2, U3 besar dari V3. Oke. KM ditambah 1C, 2C kalau bisa ya. Ya berarti Jumat ya, Jumat ini sayang, sorry saya tanggal 14, 15, 16 itu keluar kota. Oke. Kita teruskan. Berikutnya adalah kali banding 3. Ini ekspansi ya. Ini sama gak dari ini UN ya. Yang ditanya ini adalah UN. Kemudian deret bandingnya adalah sigma VN, N dari 1 sampai hingga. Kemudian sini yang dibanding itu adalah UN plus 1 per UN. Nah, ini yang rasio ya. Ini namanya ekspansi ya. Dibanding dengan VN plus 1 per VN. Saya buat deh ya. Supaya langsung deh ya. Tahu maksudnya? Halo? Kalau ini U1 sini U2 enggak sini? U2 atau sebentar begini aja lah. Sorry. Bingung tidak? Sini U2 per U1 besar, kecil sama dengan itu enggak? Yang ini ini konvergen ya. Deret konvergen untuk yang 3 ya. Di sini V2 per V1 gitu enggak? U3 per U2 kecil dari V3 per V2 dan seterusnya, sehingga ini adalah UN plus 1 per UN rumus umumnya kecil sama dengan VN plus 1 per VN ya. Jadi kalau ini adalah sama juga yang tadi, karena deret banding konvergen, maka deret yang ditanya UN ya, konvergen juga ya. Ini ekspansinya modelnya gini ya. Nah, begitu gak yang keempat? Oh, low baterai, sorry. Colok deh. Siap. Oke. Dengan hal sama dari banding 4 juga sama ya. 4 untuk yang divergen. Sudah selesai? Kita masuk. Ini juga dari banding 4.
Sama, sigma UN yang ditanya. Ini adalah deret banding. Deret bandingnya adalah sigma PN. N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini adalah deretnya. Deret divergen yang keempat. Jadi perluasan dari banding 2 divergen. Nah, ini berlaku di sini U2 per U1 dibanding dengan V2 per V1. Ini lebih besar atau sama dengan. Itu juga sini U3 per U2 V3 per V2 ini lebih besar. Maka sini UN plus 1 per UN lebih besar sama dengan VN plus 1 per VN. Ini ekspansinya. Ya, ekspansi. Jadi jawabnya sama juga. Karena selalu sama gitu ya. Karena deret bandingnya sini apa? Divergen. Maka deret yang ditanya 1 sampai tak hingga dari UN divergen juga. Asal dia memenuhi syarat yang saya kotak tadi nih kotak. Ya. Nah, terakhir sebentar lagi dari banding 5. Ini yang sering kita pakai. Jadi 1, 2, 3, 4 tidak kita pakai sebenarnya. Untuk tahu aja. Ya. Lebih mudah karena dari banding 5 fleksibel. Dia berlaku dua-duanya. Karena dari banding 1 tadi apa? Konvergen saja. Dari banding 2 divergen saja. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1 berarti konvergen. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2 berarti divergen. Dari banding 5 dua-duanya. Tadi kan dua-duanya. Asal limit UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dari banding 5 yang terakhir dari bandingnya. Dalil banding 5. Ya, dari banding 5. Habisnya ada kuliah lagi nih? Nggak ada. Nanti kita lewat deh ya. Tidak apa-apa ya. Dari banding 5, ini tadi juga sama. Yang ditanya sigma UN, yang ditanya di mana deret bandingnya adalah VN. Nah, ini tergantung bisa konvergen, bisa divergen nih, sigma ya. Tergantung ya. Dia bisa konvergen, bisa divergen nanti. Ini terserah diketahui konvergen. Kalau ini konvergen, maka ini konvergen juga. Kalau ini divergen juga. Asal yang memenuhi syaratnya yang penting nih, limit N menuju tak hingga dari UN per VN ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh dengan tak hingga. Itu kuncinya nih. Kalau ini memenuhi syarat, nah itu tadi. Karena, nah itu sih, langsung dengan jawabnya. Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya UN konvergen juga. Konvergen juga. Nah, kalau ini konvergen, kalau ini divergen, nah, maka sini juga jawab. Karena ini atau ya. Berarti ada atau dua kemungkinan sini. Karena deret bandingnya divergen, kalau ini divergen ya dari ini ya. Bisa konvergen, bisa divergen tergantung. Itu maka deret yang ditanya apa? Divergen juga. Udah ini. Nah, sebelum ini harus tahu gak namanya deret P? Pernah dengar deret P atau deret hiperharmonik? Deret P ya, sebentar lagi. Itu penting karena di dalam ini nanti mencari deret bandingnya itu adalah dengan cara kita mengambil dari soal aslinya. Kita bikin sendiri ya. Oke. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan dulu sampai sini. Yang onsite ada pertanyaan?
online? Do you have any question? Halo. Enggak, Pak. Terima kasih, Sarah Livi. Hendatri. Oke. Kalau nggak ada, saya masuk contoh, sebelum contoh, sorry. Saya itu dulu ya. Apa sih nama? Deret P. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Hiperharmonik. Lambangnya adalah sigma seper N pangkat P. N dari 1 sampai hingga. Nah, P-nya ini yang pegang peranan. Jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret apa? Divergen. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Oke. Ini habisnya contohkan dari minimal ya. Mungkin yang berikutnya kita mencari tambahan itu adalah kita ada kuliah lagi nanti tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 ya. 17 masih ada. Oh ya 17 ada ya. Mungkin setelah 17 nanti. Tanggal berapa sih? 17, 18, 19. Oh. Ya 17 Senin ya. 18, 19, 20, 21. Nah, tanggal 21-nya mungkin kita bisa cari tambahan. Oke? Nah, ini kuncinya nih ya. Jadi dari P seper M pangkat P. Jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi kalau besar dari 1, maka deret konvergen. Contohnya, ambil contoh sini ya. Misalnya ketahui sigma dari apa ya? N kuadrat plus 1, N kuadratnya. Per N pangkat 4 plus 5. Ini tanya nih, apakah deret ini konvergen atau divergen? Atau dengan kata lain, tentukanlah konvergensiannya. Tentukanlah konvergensiannya. Konvergensian itu bisa konvergen atau divergen. Ya, ini tanya nih. Yang tanya, berarti ini UN-nya berapa sih? N kuadrat plus 1 per N kuadrat, N pangkat 4 plus 5. Nah, sini deret bandingnya apa? Nah, Anda buat sendiri nih. Deret bandingnya buat sendiri. Caranya gimana? Sigma dari N dari 1 sampai hingga. Ini pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Berapa jadinya? Diperkecil 1 per N kuadrat enggak? Nah, yang diperkecil inilah kita tulis ini. Seper N kuadrat. Caranya tahu ya? Halo? Nah, ternyata ini dari apa nih? Baru kita bicara di atasnya. Dari apa nih? Dari P. Dari P kan? Seper N pangkat P. P-nya berapa? Iya, P-nya sama dengan 2. 2-nya bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar dari 1 apa nih? Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Nah, setelah tahu ya, di sini ya, ini Vn-nya berapa sini? Dari sini Vn-nya sama dengan seper N kuadrat. Betul enggak? Seper N kuadrat. Nah, kita cari limitnya. Limit apa tadi? Limit N kita hingga UN per Vn. UN yang ditanya Vn dari banding. Dari banding. Ya. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN-nya nih. N kuadrat plus 1 per N pangkat 4 plus 5 dibagi seper N kuadrat. Berapa? Limit
N menuju tak hingga dari N kuadrat plus 1 per N pangkat 4 plus 5 dikali N kuadrat per 1, betul enggak? Kan ini pembagi jadi kali dibalik dikali, betul enggak? Sehingga hasilnya apa nih? Limit N menuju tak hingga dari, ini kalikan nih, N kuadrat kali N kuadrat plus 1. N kuadrat kali N kuadrat pangkat 4, 1 kali N kuadrat, enak, plus N kuadrat per N pangkat 4 plus 5. Nah, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 4. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. 1 bagi 1, 1 enggak? 1 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, betul enggak? Itu pentingnya di situ. Yang tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Akibatnya apa? Karena direct bandingnya apa tadi? Sigma seper N kuadrat. Enak. Dari konvergen, maka direct yang ditanya N pangkat 2 plus 1 per N pangkat 4 plus 5 ya. N dari 1 sampai tak hingga, konvergen juga. Udah, selesai. Mudah kan? Ya, banyak menggunakan direct P. Oke, contoh lain lagi. Kita lagi ini, contoh lainnya. Ini nomor 2 ya, tadi nomor 1. Oke, trigonometri. Nah, benarnya. Nah, direct bandingnya apa? Nah, ini apanya nih? Sigma UN, betul enggak? UN ini adalah sin seper N. Ya kan? Yang kita ambil sudutnya, ya, sudutnya sin seper N. Sudutnya berapa? Seper N. Ini bandingnya. Udah, sudutnya. Ya, sudutnya N dari 1 sampai tak hingga. Ini dari apa nih? Dari P. Berapa P-nya sini? Sama dengan 1. Nah, ketentuannya kalau sama dengan 1 apa tadi? Kalau sama dengan 1, divergen. Ya udah. Jadi sini direct divergen. Ya kan? Nah, kita pakai dari banding 5 apa tadi? Limit. Selalu pakai ini, limit N kita hingga dari UN per VN. Nah, berapa? Per VN. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN ini berapa? Sin seper N per seper N. Berapa? 1 ya. Ingat ya, sin seper X per seper X. X menuju tak hingga 1. 1 ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Tinggal jawab karena. Jadi kalimatnya yang bersama semua ya. Karena direct bandingnya. Berapa tadi? Seper N. Divergen, ya kan? Direct bandingnya divergen. Maka direct yang ditanya sin seper N dari N sama dengan 1 beta hingga apa sini? Divergen juga. Ini yang seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 seper 4 itu apa tuh? Direct harmonik. Ya. Maka kelompok dari direct hiperharmonik. Ya. Ingat ya. Ini sigma seper 1 kan 1 per 1 tambah seper 2 tambah seper 3 tambah seper 4. Itu kan sebetulnya kebalikan dari direct aritmetik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah. Dibalik apa? Seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3. Itu direct harmonik atau harmonis. Ya kan? Bagian dari direct hiperharmonik atau direct P. Ya. Oke? Nah, tadi ini contoh 1 ya. Ini contoh 1. Sekarang contoh 3. Contoh 3, halaman terakhir ini. Sigma dari sin kuadrat seper N. Nah, hati-hati nih. N dari 1 sampai tak hingga. Ini apanya nih? UN ya. UN ini adalah sin kuadrat seper N.
Sin kuadrat super N ini sama enggak? Sin super N kali sin super N. Sin kali sin, betul enggak? Sudutnya kita kalikan. Super N kali super N apa? Nah, inilah deret bandingnya. Jadi sudutnya yang kita kalikan. Deret bandingnya adalah sigma dari super N kali super N apa? Super N kuadrat. Deret P juga. Jadi deret P ini paling banyak dipakai ya. Deret P. Ya, deret P juga kan. Nah, P ini berapa sini? P-nya sama dengan 2. Bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ketentuannya, jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya kan? Nah, ini konvergen. Nah, maka kita lihat sini. Kita periksa di dari banding 5. Ini dari banding 5 semua ya. Limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Ini yang dari banding 5 ya. Sama dengan apa? UN ini berapa? Sin kuadrat super N dibagi dengan super N kuadrat. Ini dipecah menjadi limit N menuju tak hingga dari sin kuadrat itu sin super N kali sin super N. Kemudian super N kuadrat sama enggak? Super N kali super N. Nah, Anda tahu tadi limit ini berapa? 1. Limit ini juga 1. Berarti 1 kali 1. 1 kali 1. 1. 1 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Menurut ketentuan, karena, nah itu kan, karena deret bandingnya super N kuadrat konvergen, ya, konvergen, maka deret yang ditanya sin kuadrat super N, N dari 1 sampai tak hingga, konvergen juga. Sudah jelas di sini? Modelnya seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ya. Sesudah ini nanti kita pelajari ada 4 kriteria tes. Apa saja? Ada tes rasio, tes akar, tes Rabe, tes integral. Ada 4 kriteria tes. Setelah kita belajar kriteria 4 kriteria tes, kita ada belajar nama baru. Tadi semua suku positif ya. Sekarang sukunya selang-seling. Plus min atau min plus. Itu namanya deret berseling, deret atau nama lainnya deret berayun, berseling atau deret berayun, atau deret berganti tanda, atau bahasa Inggrisnya alternating series. Alternating series. Nah, setelah itu selesai, ada lagi satu lagi itu namanya deret berseling ini apabila dikasih harga mutlak suku-sukunya. Misalnya deret berseling ini kita cari konvergen, ya. Kemudian dikasih harga mutlak, dapatnya konvergen juga, maka disebut dia konvergen mutlak. Nah, deret berseling ini kalau kita cari pertama konvergen, kalau kita kasih harga mutlak aslinya divergen, maka deret berseling ini disebut apa? Konvergen bersyarat. Kalinya divergen bersyarat, tapi kalau konvergen ya deret konvergen mutlak, ya. Nah, terakhir baru deret kuasa atau power series. Nah, setelah itu nanti saya akan memberikan tentang deret Metz-Laurin. Sebelumnya kenal dulu deret kuasa. Masih ingat industri kuasa deret Taylor. Deret Taylor itu datang dari mana? Saya sebutin dulu. Saya lupa. Deret Taylor dari persamaan garis singgung, ingat enggak dulu? Waktu saya buktikan dalil L-Hospital. Ada kan? Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah turunan pertama dari fungsi A, ya kan? Per 1 kali X pangkat X min A pangkat 1. Deret Taylor ya, bukan deret Metz-Laurin. Sampai sana itu dari persamaan garis singgung ya. Begitu juga yang keduanya nanti kita buktikan kalau 0 per 0 dia terjawab dalam hospital itu apa? Pembilang fungsi pada pembilang terturunkan sendiri per
fungsi penyebut diturunkan sendiri. Ya nak? Nah itu asal usulnya sebetulnya dari Taylor. Dan dari Taylor A-nya tidak boleh sama dengan 0, sedang dari Max-Lowrin A sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini saya save dulu ya. Lupa. Hilang ya kalau lupa. Kalau kita periksa, benar ya nih. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini sampai benar ya. Contoh ketiga tadi ya. Oke. Oke. Kemudian saya singgung lagi 4 kriteria tes ya. 4 kriteria tes ini tempatnya udah habis ya. Halaman depannya. Ini harus dihapus. Saya pakai eraser. Kembali ke sini deh. Oke, yang terakhir ini sudah catat semuanya. Yang online sudah catat nih. Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Saya mau hapus nih. Oke, karena ada, ini dihapus. Hah? Hah? Clear gimana? Oh, sini. Clear semua hilang enggak? Oh, ini dia. Coba lihat halaman sebelumnya. Oh ya, betul. Oke, kalau itu ini juga bisa clear. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke 4 kriteria tes ya. Oke. 4 kriteria tes. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, kalau tes bahasa Inggris pakai T, belakangnya tambah T. Yang pertama adalah tes rasio. Kalau bahasa Inggrisnya rasio tes. Ya. Rasio tes. Yang kedua adalah tes akar. Akar urut ya. Urut tes. Yang ketiga tes rabe. Ini nama orang nih. Rabe. Atau rabe tes. Sorry. Rabe tes. Yang keempat tes integral. Atau integral tes. Ya, ada 4. Kita save lagi. Oke. Nah, kita masuk yang pertama adalah tadi apa? Tes rasio atau rasio tes ya. Rasio itu kata perbandingan ya, sama ya. Jadi kita di sini menggunakan limit dari M menuju hingga dari perbandingan UN plus 1 per UN. Rasio perbandingan.
Nah, yang pertama ya. Ini pertama begini aja. Sehingga keadaan yang pertama adalah kalau limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN ini kecil dari 1, maka deret konvergen. Tapi kalau limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret divergen. Ya. Yang ketiga, limit M tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1, ini dituju dari pihak besar. Jadi kalau kita gambarkan, ini 0, ini 1, dia dituju dari pihak besar. Yang dicari itu UN, yang dicari itu adalah UN plus 1 per UN-nya. Ya. UN plus 1 per UN-nya itu adanya di sini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi kalau kita gambarkan dia dari besar menuju 1. Anda lihat dari besar, dari besar menuju 1. Menuju 1 nih. Ya. Dari besar menuju 1, maka deret ini adalah deret divergen. Tapi yang keempat, limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya juga sama dengan 1, tetapi dituju dari pihak kecil. Ya, dituju dari pihak kecil. Nah, pihak kecil itu artinya apa? Ini 0, ini 1, dia beradanya di sebelah kiri. Jadi letaknya itu di sini. Ya. Dari kecil, maksudnya dari kecil menuju 1. Tapi letaknya antara 0 1 ya. Dari kecil, ini kecil sini ya. Sini kecil. Oh, sini besar ya. Ini besar. Ya enggak? Dari besar menuju 1. Oh, ini kecil menuju 1. Ini besar ya. Besar menuju 1. Ini tes rasio gagal. Tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, tes Rabe tidak pernah dipakai. Jelas ya? Jadi 7 dari pihak kecil, tes rasio gagal. Ini UN plus 1-nya ya, yang nilai ini adalah nilai UN plus 1 per UN. Ya. Kita hitung, adanya antara 0 dan 1, berarti dari kecil menuju 1, maka tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Jelas ya? Ini yang intinya itu sebenarnya. Ya. Ini halamannya enggak buat. Kalau ini bisa dipecah dua sesi itu enak, kita stop. Jadi itu udah ada satu kan, baru lagi berarti new whiteboard. Jadi enak, ada 20 halaman, 40 halaman. Oh, ini sudah saya tambah 3 ada 2 halaman. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, jadi nanti tanggal 7 next week tanggal 17 ya, kita masih ada. Itu terakhir ya. Terakhir, tapi kita enggak terakhir. Kita ada tambahan mungkin di tanggal 20 berapa tadi?
21 ya. Jumat ya, kita ambil Jumatnya. Setelah 17 itu hari Senin, Jumatnya tanggal 21 saya akan booking untuk kuliah tambahan. Tapi kita melalui Zoom juga di rumah masing-masing ya. Itu tidak dihitung absen ya. Tidak ada absen. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu yang dari online. Halo, kita akan nanti ada tambahan di hari Jumat tanggal 21 Januari. Jamnya sama sama ini ya. Jam 9.20 sampai kalau bisa kita bikin lebih. Saya minta 3 jam kalau bisa ya. Tapi Anda enggak ini ya. Kalau waktunya enggak cukup sampai jam 1 siang. What? Masalahnya Jumat depan itu Oh, sorry, Jumat enggak bisa 11.20 stop. Karena ada sholat Jumat, sorry. Ya, ada sholat Jumat. I'm sorry. Sorry ya. Maaf. Jadi Jumat itu dia berhenti di 11.20 atau 11.30 masih oke lah. Ya, 10 menit tambah. Hah? 9.20. Jamnya jam kuliah sama. Nah, Pak Bentro, kita kan nggak datang sini kan? nggak datang Pak dari jam 7 sampai jam 9. Oh. Dari 20 sampai 8.50. Oh, ada kuliah di sini. Iya. Berarti Anda nggak bawa notebook ya? Tahu, pokoknya nggak boleh. Ini kan nggak boleh di sini. Kalau pulang 30 menit takutnya bisa telat gitu. Atau gimana? Yang online, yang onsite nih masalah ya. Nah, ini kita tutup dulu ya. Ini ya.